Jadi saya mengajukan judulnya itu adalah mengenal diaspora. Nah, mungkin pertanyaannya kenapa harus mengenal diaspora Yahudi? Nah, orang Yahudi itu memang ada di mana-mana gitu ya. Bahkan Perdana Menteri Israel saat ini, Naftali Bennett, itu dia lahir dari keturunan bapaknya orang Yahudi Polandia dan ibunya orang Yahudi Rusia. Gitu. Jadi dia bisa dibilang orang tuanya adalah orang Yahudi diaspora. Dia sendiri lahir besar di Haifa gitu ya, di salah satu kota di Israel. Nah, ini mengapa sebetulnya kita kalau kita mengenal sejarahnya orang Yahudi itu sangat menarik karena memang unik banget gitu ya. Ini bukan promosi tapi fakta gitu ya. Unik banget. Kenapa unik? Mari kita lihat bersama-sama. Nah, ini adalah orang-orang Yahudi di Israel yang saya pernah temui. Kata orang-orang, kalau nggak ada foto, hoax gitu ya. Nah, makanya saya bukan pamer, tapi saya menunjukkan. Ini loh orang-orang Yahudi yang pernah saya temui. Nah, ini adalah Opa Odet, yang saya sudah bersahabat lama sekali sama beliau. Setiap kali saya ke Israel, dia pasti nitip saya kerupuk udang dari Sidoarjo. Karena dia lahir di Indonesia, dia Yahudi Belanda. Gitu ya ceritanya. Nah, saya kenapa bisa sampai berkenalan sama beliau karena masa kecil Odet dan ibunya dulu mereka ditahan di kamp Jepang. Ceritanya seperti itu. Nah, kemudian waktu saya ke Israel, tour guide saya adalah seorang Yahudi dari Irak. Gitu. Opa Moshe Salman. Nah, ini dia orangnya. Nah, ini adalah salah satunya ya, adalah orang Yahudi dari Suriah. Jadi saya juga baru tahu kalau setelah dia memberitahukan gitu ya, setelah dia bilang, kalau misalnya saya ketemu orang-orang Yahudi, kalau mereka tidak pakai kippah atau mereka tidak pakai simbol-simbol keyahudian, saya pasti tidak akan tahu mereka itu orang Yahudi gitu ya. Karena apa? Karena emang bisa mirip turis kayak ibu-ibu ini ya. Ini dia karena saya pakai baju tulisannya From Indonesia with Love gitu ya, dia langsung tanya sama saya, kamu dari Indonesia gitu ya. Nah, dia ajak saya berkenalan. Saya pikir dia turis, ternyata dia orang Yahudi gitu. Nah, ini Yahudi dari Polandia. Nah, yang bersama suami saya ini, dia adalah kalau Bapak Ibu, kalau Anda semua adik-adik suka nonton film Fauda, nah dia ini yang bikin film Fauda. Dia keturunan Yahudi Uzbekistan gitu. Nah, ini dia. Jadi orang Yahudi itu tidak bisa dianggap seragam satu orang semuanya Yahudi spesifik, misalnya kayak kita ya di Indonesia kan ada Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua dan sebagainya. Nah, begitu pula orang Yahudi meskipun tanahnya kecil gitu loh. Mereka berasal dari berbagai daerah, berbagai wilayah. Nah, jadi saudara-saudara semua, Yahudi itu sebetulnya terbagi 3 kelompok berdasarkan penyebaran. Penyebarannya selama ini gitu ya, selama mereka terdiaspora. 1 Askenasi, kalau lihat dari petanya adalah ini, mereka ke Eropa. Lalu yang kedua Misrahi itu mereka ke Timur Tengah. Dan yang ketiga Separdik itu ke Spanyol dan Portugis gitu ya. Nah, mereka terserak ada penyebabnya. Tetapi untuk saya lebih menjelaskan sedikit ya latar belakang kenapa namanya Askenasi, itu memang diambil dari nama di Alkitab. Askenasi itu Askenasi itu bahasa Ibrani dari Jerman. Sementara Misrahi atau Misraim itu nama Ibrani dari Mesir. Gitu. Jadi sudah akhirnya ditetapkan lah begitu ya, meskipun tidak spesifik Jerman saja, ada Rusia juga, Polandia juga, tetapi akhirnya Askenasi ini merujuk
secara keseluruhan sebagai orang-orang yang terdiaspora ke Eropa gitu ya, dan Mizrahi adalah yang ke Timur Tengah. Sephardic yang tadi ya, Spanyol dan Portugis. Nah, ini adalah foto yang ada di pemerintah Israel, orang-orang Yahudi di Irak, di Mosul gitu ya. Nah, kalau kita lihat sekilas kita pasti berpikir, oh ini mungkin Muslim, ternyata tidak ya. Ini Yahudi gitu. Jadi memang secara identitas budaya, memang budaya Timur Tengah berpakaian seperti ini gitu ya, berjubah dengan punya penutup kepalanya dan sebagainya gitu. Nah, yang Anda lihat di bawah ini foto dari pemimpin rabi-rabi kepala yang ada di Yerusalem. Nah, karena mereka berasal dari daerah yang berbeda-beda, maka keagamaannya pun terasimilasi dengan budaya sehingga ada yang namanya rabi Askenazi dan ada juga kelompok rabi dari Sephardic. Nah, ini adalah dua kelompok rabi yang terbesar yang ada di Israel saat ini. Kalau kita bisa bedainnya adalah dari penutup kepalanya. Nih mereka biasanya pakai bilangnya topi-topi fedora gitu ya. Sementara yang dari Sephardic mereka itu topinya kayak peci gitu ya, seperti ini. Nah, ini tiga kelompok Yahudi diaspora yang ada. Nah, jadi kalau Bapak Ibu sekarang atau adik-adik sekarang sudah tahu tentang Yahudi ada 3, Askenazi, Sephardic, Mizrahi. Nah, ini orang-orang yang pernah saya temui ya. Ini 2 orang ini saya Yahudi Askenazi yang saya temui di Jakarta. Mereka lagi ada acara di Jakarta, mereka datang dan saya bisa bertemu mereka. Ini orang Yahudi Askenazi yang waktu saya ke Nepal, dia lagi ada pelayanan di Nepal gitu ya, membantu komunitas di Nepal yang waktu itu habis gempa gitu. Nah, ini dia Yahudi Askenazi juga, dia ini juara catur nasional di Amerika. Nah, bapaknya kerja di Indonesia, gitu ceritanya. Ini Yahudi Askenazi juga, saya ketemu di Amerika. Nah, ini Yahudi Askenazi yang saya bertemu beliau di Australia. Nah, beliau ini bersahabat dengan Pak JK. Gitu, Yusuf Kala ya. Jadi mungkin kalau orang-orang baca berita, kayaknya pemimpin-pemimpin politik di negara kita ngegas mulu sama Israel, sebetulnya behind the story ya, behind the headlines, mereka tuh temenan kok gitu. Nah, Yahudi Mizrahi, Yahudi berarti dari Timur Tengah. Nah, ini yang tadi ya saya bilang dari Suriah, kemudian ini dari Yemen ya. Lalu ini Rabi di Singapura, istrinya juga keturunan dari Mizrahi, dari Baghdadi Jews gitu ya. Lalu ini saya ketemu waktu itu lagi di toko bakery di Java, di Tel Aviv. Ngobrol-ngobrol sama cewek ini, ternyata dia orang tuanya dulu dari Aleppo juga, dari Suriah gitu. Nah, ini dari Yahudi Sephardic, ini beliau dari Argentina. Dia punya bisnis punya bisnis kulit gitu, tas-tas kulit gitu ya. Nah, kalau yang ini punya dia dari saya lupa ya, pokoknya dia dari Amerika Latin juga, Amerika Selatan lah, seperti ini. Nah, orang-orang Yahudi memang tersebar kemana-mana dan kita sulit membedakan gitu ya. Kita nggak bisa tahu dia sebetulnya dari mana, dan saya biasanya kurang nyaman juga ya bertanya, ngomong-ngomong kamu Yahudi apa sih gitu. Kayaknya nggak sopan gitu ya. Tapi kalau udah lama-lama belakangan kita bisa tahu, oh iya ternyata dia dari sini gitu. Nah, Yahudi ada juga di Asia, penyebarannya gitu ya, sampai di Asia. Nah, ini adalah David Musri, dia pemimpin Yahudi Indonesia. Beliau pemimpin Yahudi di Indonesia. Nah, waktu itu ada acara Paskah di Jakarta, bertemu dengan Antony Blinken yang sekarang ini menjadi Menlu Amerika. Waktu itu dia masih menjadi wakil Menlu. Nah, ini Yahudi dari Myanmar. Nah, ini komunitas Yahudi di Indonesia, mereka waktu itu sedang ibadah.
Nah, ini Yahudi dari Korea Selatan. Bapaknya orang Yahudi, ibunya orang, sorry kebalik ya. Benar. Bapaknya orang Yahudi, ibunya orang Korea Selatan. Nah, ini orang berdarah Yahudi dari Yahudi Belanda yang menikah dengan orang Indonesia. Gitu. Nah, yang menarik juga adalah Yahudi Yaman. Kenapa saya menampilkan Yahudi Yaman dibandingkan begitu banyak Yahudi diaspora yang ada? Karena Yahudi Yaman adalah memang ada orang-orang yang memang berdarah Yahudi dan terdiaspora ke Yaman. Waktu Romawi menguasai tanah Israel dan kemudian menjadikan orang-orang Yahudi itu budak. Nah, mereka itu bekerja di daerah-daerah jajahan Romawi termasuk ke Arabia Petra, Arabia Selatan ini yang waktu itu Yaman ya, waktu itu belum Islam belum ada. Nah, jadi ini orang-orang Yahudi di Yaman. Sekarang komunitas Yaman hampir bisa dibilang tidak ada lagi. Bahkan 2 keluarga terakhir yang ada di Yaman sudah dipulangkan ke Israel. Dibawa ke Israel karena ada konflik di Yaman ini. Dipulangkannya oleh siapa? Nah, karena Israel dan Uni Emirat Arab berdamai, yang membantu pemulangan adalah Uni Emirat Arab. Itulah kebaikan atau berkah dari perdamaian. Nah, orang-orang Yaman ini dibawa pulang ke Uni Emirat Arab dulu dari Yaman, baru dari Uni Emirat Arab dibawa ke Israel. Jadi sekarang hampir dibilang tidak ada lagi orang Yahudi Yaman. Nah, yang menarik juga dari Yaman ini, mereka pertama-tama yang melakukan aliyah atau mudik pulang kembali ke Israel, yakni di abad ke-18. Gitu. Nah, kemudian paling banyak waktu terjadi setelah negara Israel berdiri tahun 1948, orang-orang Yaman ini juga pulang kembali ke Israel karena mereka dipersekusi. Nah, itu nama operasinya adalah operasi karpet ajaib. Jadi mereka rame-rame terbang naik pesawat, nggak bawa apa-apa gitu ya, karena buru-buru. Nah, ini mereka dibawa pulang. Termasuk yang waktu itu menolong adalah orang-orang dari Arab Saudi yang menolong membantu mengeluarkan orang-orang Yaman ini, orang-orang Yahudi di Yaman ini. Nah, ini adalah trio penyanyi yang sangat terkenal di Israel. Mereka berdarah Yaman dan mereka memperkenalkan musik Arab gitu ya, musik Timur Tengah ke orang-orang Yahudi Israel saat ini. Nah, mereka ini sangat terkenal saat ini. Grup Awah kalau tidak salah namanya itu. Mereka pokoknya hit banget lah, hip hop dan berbau Arab dan gayanya funky banget. Keren. Nah, mungkin Mbak Ira kapan-kapan bisa undang mereka nih nyanyi buat kita di Festival Kebinekaan. Gitu. Nah, yang menarik juga di zaman dahulu gitu ya, yang tadi kan saya bilang zaman Romawi berkuasa di tanah Israel. Nah, mereka kemudian mengirim orang-orang Yahudi sampai ada yang namanya Himyar. Himyar ini adalah kerajaan Yahudi. Tetapi bedanya dengan diaspora, orang yang Himyar adalah orang non-Yahudi tetapi mengkonvert, pindah agama menjadi pemeluk Yahudi, pemeluk Yudaisme. Jadi harus dibedakan antara orang yang pindah agama menjadi Yahudi dengan orang yang memang aslinya berdarah Yahudi gitu ya. Nah, tetapi memang selain ada Himyar, kerajaan Yahudi yang convert tadi, ada juga memang Yahudi yang ada di tanah Arab. Misalnya di Najran, di Khaybar, dan di Taimah. Nah, ini semua sudah di apa ya bilangnya ya, secara kepemerintahan, secara diam-diam Arab Saudi sudah bertemu dengan Israel gitu ya, di Israel tahun 2016 untuk membahas situs-situs bersejarah yang berkaitan dengan Yahudi ini. Gitu. Nah, makanya ada rencana untuk membangun kereta api dari Israel ke Arab Saudi. Nanti suatu saat akan terwujud, tetapi itu sudah diinformasikan bahwa akan ada pembangunan kereta tersebut. Jadi antara Yerusalem dan Mekah, kedua kota suci itu akan terkoneksi dengan kereta api.
Nah, ini dia bukti-bukti peninggalan Yahudi. Jadi benteng Khaybar, benteng di Nazran, dan juga Teimah. Ada lagi satu daerah namanya Dedan, dan juga yang paling menarik adalah tentu saja Madinah. Madinah dulu namanya Yatrib. Yatrib adalah kota yang dihuni oleh komunitas Yahudi di Arab, di tanah Arab. Nah, kalau ditanya diaspora berarti tersebar atau terserak. Pertanyaannya, terseraknya dari mana gitu kan? Nah, saya hanya memasukkan 2 peta supaya gampang mengetahui latar belakang mengapa mereka terserak. Satu, waktu kerajaan peta pertama, peta ini adalah waktu kerajaan Israel di bawah Raja Daud, raja kedua Israel. Waktu anaknya menjadi raja, Raja Salomo, kerajaan terpecah 2. Israel Utara dengan ibu kota Samaria, itu dihuni oleh 10 suku, dan Israel di selatan atau Yehuda dihuni oleh 2 suku. Nah, Israel seperti yang kita sudah tahu, ini adalah pengetahuan umum ya, punya 12 anak pria dan 1 orang anak perempuan namanya Dina. Tetapi yang dibagi, pembagian daerahnya itu adalah untuk laki-laki gitu ya. Jadi dapatnya 10 suku di utara, 2 suku di selatan. Yerusalem menjadi ibu kota kerajaan Yehuda. Nah, diaspora pertama kali terjadi waktu Asyur. Asyur ini Suria gitu ya, daerah di wilayah Suria sekarang menyerang Israel Utara tahun 740, dan akhirnya mereka ini yang menarik ini adalah Raja Asyur ini menyerang Israel di tahun 740 di bawah Raja Tilgat-Pilneser. Nah, secara arkeologi ada peninggalan relief yang menyebutkan nama raja tersebut di Museum Inggris ya, di British Museum di London. Nah, yang menarik adalah mereka dibawa ke Asyur, 3 suku dulu, Ruben, Gad, dan Manasye, dibawa dan ditaruh di kota ini gitu loh. Kota yang namanya Hala, Hara, dan sebentar saya mau kasih lihat. Nih, nama tempatnya Hara, Hala, Habor, Hara, dan Sungai Gosan. Disebut-sebut juga Sungai Gosan mengalir sampai ke Afghanistan gitu ya. Nah, apakah Sungai Gosan ini sama dengan Sungai Gosan yang mengalir ke Afghanistan? Nah, itu masih misteri karena beberapa bilang bahwa kawasan ini kemudian berubah namanya menjadi nama Tel Hala sekarang gitu ya. Tel Hala. Jadi bukan ke Afghanistan, tetapi ada lagi yang bilang bahwa ini nyampainya ke Afghanistan sehingga orang-orang ini diduga dibawa ke daerah Sungai Gosan yang ada di Afghanistan, gitu ya. Nah, kemudian pada tahun 722 betul-betul akhirnya Israel Utara itu direbut seluruhnya termasuk ibu kota oleh Sargon II. Nah, Sargon II ini membawa sisa-sisa suku yang belum dibawa dari tanahnya ke Asyur, dibawanya dibuangnya gitu ya di tahun 722 sebelum Masehi. Nah, jadi artinya di Israel Utara itu diduga seluruh suku sudah dibawa ke Asyur. Itu salah satu penyebab dikatakan 10 suku Israel itu hilang. Padahal sebetulnya nggak hilang gitu ya. Tapi ini kita bicarakan secara global dulu. Nah, kemudian di tahun 586, tadi kan 722 ya. Di tahun 586 Babilonia membawa kerajaan yang di selatan Israel, selatan atau Yehuda ke Babilonia. Jadi artinya 2 kerajaan ini orang Yahudinya udah nggak ada gitu ya. Dianggapnya tidak ada, padahal sebetulnya masih ada yang disisahkan di tanahnya. Kalau kita baca di kitab suci ya, rujukan sejarah Israel kan ada di kitab suci. Nah, di kitab suci secara jelas menyebutkan orang-orang yang miskin, orang-orang petani-petani gitu ya, yang dianggap warga biasa. Nah, itu tuh dibawa semuanya ditinggal orang-orang yang berpendidikan yang dibawa ke Babilonia. Tetapi yang dianggap tidak berguna bagi Babilonia itu ditinggalkan di
Yerusalem. Jadi orang-orang Yahudinya tetap ada sebetulnya. Intinya adalah orang-orang ini dibawa pindah sehingga mereka terserak dari, bayangkan daerahnya di sini Bapak Ibu semua ya, lihat ya. Ini kan daerah Israel ya di sini ya. Kemudian dia dipindahin ke sini gitu loh. Jadi akhirnya mereka tersebar di wilayah sini. Inilah yang mula-mula menjadi penyebaran ke Timur Tengah. Tetapi Kores, Raja Persia, memulangkan Yehuda ke Yerusalem tahun 536. Nah, apakah mungkin Anda bertanya, beneran nggak sih ini Kores ada? Ada Bapak Ibu, buktinya ada silinder Kores yang dianggap salah satu tonggak penerapan hak asasi manusia, karena Kores memulangkan orang Yahudi yang tadinya dibawa ke Babel, diperbudak gitu ya, kemudian dipulangkan ke Israel kembali gitu. Nah, silinder Kores ini masih ada di British Museum, ada makam Kores juga di Iran sekarang, dan ada hari raya Kores yang agung yang diperingati oleh masyarakat Persia gitu ya, karena rezim Iran tidak membolehkan lagi perayaan hari raya Kores ini setiap tanggal 29 Oktober. Nah, ini jadinya benar-benar Kores ini menjadi Zionis pertama gitu ya, Zionis yang memulangkan orang-orang Yahudi kembali ke tanahnya. Nah, kemudian karena dianggap 10 suku itu hilang di Asyur gitu ya, di Suria, dan tidak dikembalikan oleh Asyur, dianggap 10 suku ini entah di mana gitu. Yang balik hanya orang dari kerajaan Yehuda. Karena itulah muncul kata Yahudi. Kata Yahudi muncul pertama kali di kitab Esra. Ketika dia kembali ke Yerusalem, nah dimulai disebut orang Yahudi yang pulang gitu ya. Jadi akhirnya penggunaan kata Yahudi itu bisa merujuk ke agama Yahudi, bangsa Yahudi, dan orang Yahudi. Jadi ini contoh-contohnya, mereka akhirnya orang Yahudi punya bait suci, dibilangnya bait suci Yahudi. Ketika bangsanya dijajah oleh Romawi disebut orang Yahudi gitu ya, under Roman rule, dan ini adalah Talmud Babilonia. Talmud yang dihasilkan oleh orang-orang Yahudi saat mereka, Talmud itu adalah interpretasi para rabi atau kumpulan khotbah gitu, atau kumpulan dakwah dari para rabi yang ada waktu di pembuangan di Babilonia itu. Nah, disatukan, dikumpul, dikompilasi menjadi Talmud Babilonia. Nah, ini semua menjadi bukti terseraknya orang Yahudi gitu ya. Nah, ini kemudian penggunaan kata Yahudi ini menjadi sangat familiar sampai sekarang. Nah, meski Kores sudah memulangkan orang Yahudi kembali ke tanahnya, tetapi terjadi lagi yang namanya perang, penjajahan, dan sebagainya, mulai dari Alexander Agung, Yunani, hingga Romawi, kemudian bergantian antara Bizantium, kerajaan Kristen, Romawi Kristen, kemudian kerajaan Islam, hingga ke Ottoman paling lama ya 400 tahun, dan terakhir mandat Inggris. Nah, karena masih ada penguasa yang menjajah tanah Israel, makanya diaspora itu masih terjadi. Hingga masa Yunani, masa Helenisme, ada kota-kota tersebar di mana-mana gitu ya. Di Kirene, di Alexandria, Mesir, Mesopotamia, di Haran, lalu ada di Babilonia termasuk, karena meskipun Kores memulangkan orang Yahudi kembali ke tanahnya, ternyata diduga masih banyak orang Yahudi yang tetap bertahan tinggal di Babilonia, tidak ikut pulang ke Yerusalem. Lalu diaspora Yahudi pada tahun 90 sebelum Masehi. Nah, ini waktu itu peradaban dunia sudah masuk ke periode Helenisme. Nah, Helenisme sangat berkembang sehingga juga mempengaruhi orang Yahudi. Apalagi kalau dia tinggalnya di kota-kota yang memang pengaruh Helenismenya kuat. Seperti ini ya, bisa dilihat ada di daerah-daerah Yunani, kan Kapadokia ini di Turki, tapi sudah dekat dengan Yunani dan sebagainya. Makedonia dan di Asia kecil, Asia Tengah dan sebagainya. Nah, ini jadinya penyebaran orang-orang Yahudi semakin meluas, sudah masuk ke bukan hanya dari Timur Tengah tadi ya, dari Babilonia, dari Suria, tapi sudah masuk ke area Eropa gitu, ke arah Yunani ke atas. Nah, ini diaspora Yahudi
sebelum 70 Masehi. Kenapa tandanya di 70 Masehi? Karena 70 Masehi Romawi menghancurkan Bait Suci dan Yerusalem, ibu kota kerajaan Israel. Nah, buktinya apa bahwa terjadi diaspora Yahudi oleh Romawi? Buktinya adalah ini. Di Roma ada bangunan ini ya, Titus Ark yang menampilkan relief adanya menorah. Menorah adalah bukti keyahudian gitu ya, identitas simbol nasionalnya orang Yahudi. Makanya bendera Israel, benderanya lambangnya menorah. Menorah itu apa sih? Kaki dian. Kaki dian itu apa? Lilin yang ada di Bait Suci gitu. Nah, kemudian Kolosium. Kolosium itu dibangun oleh budak-budak Yahudi yang diangkut dari Yerusalem ke Roma. Gitu. Jadi ini membuktikan bahwa terdiasporalah orang Yahudi juga di masa Romawi. Jadi bukan hanya di masa ini ya, di masa Yunani gitu ya, karena kan Yunani menjajah Israel juga. Lalu kemudian ada diaspora Yahudi di masa Romawi. Lalu pada masa diaspora Yahudi, lalu pada masa diaspora sesudah bisa dibilang sesudah kekristenan lahir gitu ya, ternyata juga ada penyebaran Yahudi yang tercatat. Buktinya apa? Buktinya kalau misalnya teman-teman Kristen ada yang mengikuti di acara ini, Anda bisa ingat waktu Pentakosta. Hari turunnya Roh Kudus itu orang-orang menerima Roh Kudus itu dan kemudian berbicara dalam berbagai bahasa asing. Nah, berbagai bahasa asingnya itu ada di sini wilayah-wilayahnya. Ada bahasa Arab juga, Elam itu di Persia gitu ya, Media itu di Babilonia, Mesopotamia dan sebagainya. Jadi menunjukkan bahwa ternyata orang-orang Yahudi yang tersebar kemana-mana itu kemudian mereka pulang untuk merayakan hari Pentakosta atau Shavuot, hari raya Yahudi, tetapi kemudian mereka mendapatkan apa yang disebut dengan pencurahan Roh Kudus gitu. Nah, ini salah satu momen yang menandai atau membuktikan bahwa diaspora Yahudi itu betul terjadi. Kenapa? Karena buktinya ada bahasa-bahasa yang mereka kenal. Kan salah satu petunjuk bahwa orang itu terserak adalah mereka menggunakan bahasa lokal gitu ya. Jadi orang Yahudi bisa berbahasa Arab. Nah, itulah bukti bahwa mereka terserak ke Arabia. Nah, kemudian setelah itu jadi tadi masa sebelum Masehi ya Bapak Ibu, kemudian kita ke masa Romawi yang juga masa setelah Masehi. Nah, salah satu bukti bahwa ada penyebaran diaspora Yahudi gitu ya adalah penerjemahan Alkitab bahasa Ibrani menjadi bahasa Yunani. Dilakukannya tapi bukan di Yunani, tetapi di Alexandria di Mesir. Yakni ini dia Septuagint. Karena apa ya itu tadi Helenisme berkembang sangat luas, mempengaruhi kultur, mempengaruhi bahasa, itu Yunani menjadi bahasa internasional, sehingga mau tidak mau orang-orang Yahudi yang tadinya berbahasa Ibrani di kitab-kitab suci dan ngomong bahasa kesehariannya bahasa Aramaik, mereka harus bisa juga bahasa Yunani. Nah, ini peta menunjukkan penyebaran di masa Romawi. Jadi sekarang udah era abad ketiga, kurang lebih seperti itu. Tadi kan abad kedua ya, Yerusalem dihancurkan tahun 70 Masehi, nah itu baru mau abad pertama. Nah, kemudian terjadi yang namanya diaspora Yahudi dari Spanyol ketika inkuisisi, yakni orang Yahudi dipaksa untuk menjadi Katolik oleh raja waktu itu, dan juga Ratu Isabel, sehingga banyak orang Yahudi yang eksodus, termasuk penemu benua Amerika. Disebut-sebut bahwa dia sebetulnya adalah orang Yahudi yang kabur gitu ya, bukan dalam misi perjalanan dagang, tetapi dia adalah orang Yahudi yang kabur sehingga akhirnya sampailah di benua Amerika gitu ceritanya. Nah, diaspora Yahudi dari Spanyol ini mempengaruhi juga budaya ya, keberagaman dari komunitas Yahudi ini. Karena memang mereka tuh cukup besar di Spanyol
pada saat itu, di Portugal pada saat itu, dan ketika mereka eksodus, akhirnya mereka akan mendiami daerah-daerah yang seperti Argentina, Brasil, yang tadinya di Argentina, Brasil, Kanada gitu ya, mereka tersebar, terpencar, terserak, dan banyak juga yang masuk ke daerah-daerah di Eropa. Makanya kalau Bapak Ibu semuanya jalan-jalan, Anda bisa melihat dengan tur sejarah Yahudi gitu ya, Anda bisa menemukan sinagoga-sinagoga Spanish atau Portugis sinagoga di Amsterdam itu cukup banyak, dan juga di kota-kota di Eropa lainnya. Jadi semakin meskipun di situ ada Yahudi Askenazi, kemudian berdatanganlah pada abad ke-14 ini, abad ke-15 ini orang-orang dari Yahudi Separdik gitu ceritanya. Nah, kemudian di zaman modern, diaspora Yahudi masih terjadi lagi. Jadi ketika mereka sudah dari Spanyol pindah ke Eropa gitu ya, di negara-negara Eropa, tiba-tiba muncullah si Nazi, si Hitler, yang melakukan lagi namanya persekusi. Sehingga sekali lagi mereka harus terserak kembali. Jadi mereka pergi lagi nih. Ada yang pergi ke Kanada, ke Amerika, ke Argentina, ke Brasil, Bolivia. Salah satu diaspora Yahudi setelah Jerman berkuasa ya, Perang Dunia Kedua, mereka perginya ke Argentina. Gitu, mereka menyingkir ke Argentina. Jadi populasi komunitas Yahudi di Argentina cukup besar. Gitu. Jadi mereka ini benar-benar apa ya, bolak-balik gitu loh. Pindahnya tuh berpindah-pindah terus, tidak pernah menetap di satu tempat untuk waktu yang lama. Nah, karena tadi saya ngomonginnya Holocaust, nah ini adalah foto-foto orang Yahudi yang saya temui waktu saya ke Krakau, ke museum, salah satu museum di Krakau, museum Yahudi. Nah, ini ada foto yang saya kasih di sini karena mirip ya dengan peci kita di Indonesia gitu ya. Ternyata ini orang Yahudi di Krakau waktu itu. Dan saya udah ketemu dengan penyintas Holocaust 2 kali, ini dari Belanda, di waktu itu di Museum Holocaust di Melbourne, dan ini Alfred Munzer, penyintas Holocaust yang diselamatkan oleh orang Indonesia di Belanda. Jadi mereka padahal Alfred Munzer ini orang tuanya dari Polandia gitu ya. Nah, mereka hidup tinggal di Belanda karena ada pogrom dan sebagainya. Lalu yang terakhir adalah diaspora Yahudi pada saat Israel menjadi negara tahun 48. Jadi orang-orang Yahudi Misraim yang tadinya ada di Timur Tengah berbondong-bondong harus eksodus dari Timur Tengah. Nah, Anda bisa lihat ini data resmi dari pemerintah Israel tahun 48, jumlah populasinya yang merah ya 265.000, 105 di Tunisia, di Aljazair 140.000, di Libya 38.000. Tetapi kemudian gara-gara Israelnya merdeka, terjadi perang Arab Israel tahun 48 sampai tahun 49, akhirnya mereka ini harus keluar eksodus dari negara mereka, sebetulnya gitu. Negara mereka ya orang Yemen ya Yemen, orang Irak ya Irak gitu. Jadi populasi sampai tahun 2012 sudah sangat sedikit. Nah, apa bukti bahwa terjadi diaspora Yahudi? Ada sejumlah sejarawan yang menulis di dalam naskah-naskah mereka. Di buku-buku mereka, buku-buku sejarah kayak Josephus, ini adalah sejarawan Yahudi. Ada Strabo, ada Tacitus, ada Cicero, sejarawan Latin ya, dan ada Julius Caesar sendiri, Kaisar Romawi dan sebagainya. Nah, jadi menunjukkan bahwa penyebaran orang Yahudi itu betulan terjadi gitu karena sejarawan mencatat. Dan juga rujukan lain adalah dari pengelana traveler gitu ya yang membuat catatan perjalanan seperti Benjamin Tudela. Dia ini adalah seorang rabi yang berkelana cukup lama, dan kalau tidak salah 13 tahun ya dia berkeliling ke komunitas-komunitas Yahudi, termasuk dia yang membuktikan bahwa di Khaybar dan di Teima itu ada orang Yahudi gitu ya. Nah, ini adalah salah satu foto di Kurdistan ada sinagoga. Dan ini ada bukunya gitu ya tentang perjalanannya si Benjamin Tudela. Lalu kalau saya pergi kemana-mana, kita bisa tahu ada jejak Yahudi atau penyebaran komunitas Yahudi kalau kita melihat ada sinagoga.
Kalau ada sinagoga berarti ada komunitas Yahudi. Kalau ada komunitas Yahudi biasanya ada rabi gitu ya. Ada ininya, ada tempat mereka beribadah. Nah, ini contohnya di Polandia ada gambar Yahudi apa rabi-rabi Yahudi gitu ya. Mungkin kalau kita datang kita lihat-lihat oh kita nggak nyadar oh ini ternyata rabi-rabi Yahudi gitu. Nah, ini bukti bahwa mereka dan biasanya orang Yahudi itu rabi itu adalah sosok yang sangat dihormati. Jadi mereka pasti akan mengenang gitu ya si rabi A, si rabi B. Nah, itu salah satunya dengan lukisan dan lukisannya ditaruh di rumah-rumah mereka atau di yeshiva, sekolah-sekolah mereka. Nah, ini adalah bekas sinagoga yang ada di Israel, di Java. Nah, mereka itu tahun 1740 membangun sebuah hostel dan juga di hostel itu ada sinagoga gitu dan ternyata orang-orang yang membangun hostel dan sinagoga ini adalah orang-orang dari Libya. Jadi membuktikan bahwa diaspora Yahudi pun sampai di Libya, tetapi kemudian mereka pulang kembali tahun 48. Gitu ceritanya. Nah, yang tadi saya bilang tentang bukti arkeologi tentang keberadaan diaspora Yahudi bisa dilihat dari keberadaan atau ditemukan penemuan-penemuan yang berkaitan dengan menorah tadi. Gitu. Jadi ini penyebaran, tetapi ini yang saya dapat kebanyakan menorah tersebar di wilayah Israel. Sementara yang ini satu-satunya ada di Roma. Yang lainnya saya belum ketemu. Yang terakhir ini tentang bahasa. Jadi karena orang Yahudi terserak, maka mereka punya banyak bahasa campuran Ibrani dengan bahasa lokal. Yiddish yang paling populer itu gabungan bahasa Ibrani dengan Jerman. Yiddish, Ladino bahasa Ibrani dengan Spanyol, Juhuri bahasa Ibrani dengan bahasa Yahudi Gunung. Dagestan di daerah Kaukasus gitu ya, daerah Tantan gitu. Nah, ini kemudian ada Yevanik itu Ibrani dengan Yunani. Bukori, bahasa Bukori ini Judeo dengan Tajik. Jadi bukti bahwa terjadi penyebaran Yahudi. Dan yang terakhir saya ingin memperkenalkan seorang tokoh namanya Rambam. Dia ini benar-benar menggambarkan bagaimana seorang Yahudi itu terdiaspora. Beliau ini adalah seorang rabi, filsuf, astronom, dan dokter dari seorang Sultan Mamluk gitu ya. Nah, dia punya nama Arab, dia nama panjangnya Moses ben Maimon. Tetapi dipanggilnya Maimonides dan dengan gelarnya Rambam. Nah, dia punya nama Arab karena dia bisa memang berbahasa Arab. Dia lahir di Cordoba karena dia orang terdiaspora gitu ya. Atau waktu itu masih belum jadi Spanyol tapi masih Andalusia tahun 1135. Dia wafat di Fustat, nama zaman dulunya Kairo di Mesir tahun 1204. Nah, Rambam berpindah-pindah selama di Spanyol jadi bukan hanya di Cordoba aja tapi dia juga berpindah-pindah karena waktu itu mulai ada persekusi, lalu dia pindah ke Fez, Maroko selama 5 tahun dan selama di Fez itu dia menyamar sebagai muslim supaya dia tidak dibunuh gitu ya atau di apalah. Lalu kemudian dia pindah ke Akko itu di Israel, ke Hebron di Israel, baru kemudian dia pindah lagi ke Alexandria dan terakhir di Kairo tadi. Nah, ini karya-karyanya, karya tulisnya gitu ya. Jadi ada patungnya di Cordoba. Jadi beliau sangat terkenal, dia punya Mishnah Torah gitu ya. Punya buku yang sampai sekarang masih dibaca oleh orang Yahudi dan dia hidupnya terdiaspora bolak-balik. Nah, ini adalah mungkin salah satu yang menarik yang bisa Anda ingat dari seluruh yang saya ceritakan. Benjamin Tudela itu kan umum sekali ya, seorang traveler yang kemana-mana dan dia membuktikan ada diaspora Yahudi. Dan yang terakhir adalah Rambam. Nah, kalau kita mau lihat dari berbagai tokoh Yahudi, Anda bisa perhatikan mereka semua punya satu kesamaan. Biasanya mereka terdiaspora. Tetapi yang anehnya, mereka itu selalu sukses. Gitu ya. Atau bisa dibilang mereka tidak gagal hanya gara-gara hidup mereka sulit. Semoga ini menginspirasi kita semua. Jangan
putus asa, jangan patah semangat, keadaan boleh susah, tapi kita tetap bisa berhasil di mana saja kita berada. Contoh nyatanya apa? Lihat aja orang Yahudi. Demikian dari saya, terima kasih. Salam damai dari Fakta Israel. Iya. Oh, halo ya, betul. Yang cuma Ya. di pinggir Oh, di pinggir. Oh Iya, pipi ya, iya. pipi dua kiri kanan gitu ya. Iya, itu memang ciri khasnya orang Yahudi, karena kalau yang Yahudi Ortodoks, mereka itu tidak boleh memotong rambut di tepi gitu ya, di tepi kepala mereka. Itu ada di Taurat, bahwa mereka tidak boleh memotong rambut tersebut, itu sebagai tanda ketaatan mereka kepada Tuhan. Nah, itu salah satu ciri yang bisa mudah kita kenali ya kalau orang Yahudi Ortodoks. Tapi kalau orang Yahudi yang sekuler, tanpa kippah gitu ya, itu kan agak susah ya mengenalinya. Mbak, kalau Gal Gadot tuh Yahudi bukan ya? Gal Gadot itu Askenazi karena opanya kan di ini ya, opanya kan juga korban Holocaust di Eropa. Nah, dia itu Askenazi juga. Tapi bisa aja dia seperti apa yang tadi saya kasih tahu kan, waktu ada Spanyol mereka pergi lagi dari Spanyol mereka ke Eropa gitu kan. Nah, bisa jadi belum tentu dia Askenazi gitu kan. Tapi ya nggak tahu saya tahunya dia bilang bukan dia bilang, maksudnya dia nulis bahwa opanya itu korban Nazi, survive di Holocaust dan karena dia Askenazi. Gitu. Tadi dari Kak Rai mau nanya, itu kalau Raja Agung dan Alexander itu dari bangsa Yahudi ya? Enggak, Alexander Agung itu kan sebenarnya dia orang Makedonia, tapi kemudian dia menjadi penguasa Yunani ya. Waktu itu dibilang kan era Helenisme. Nah, dia itu cukup tersohor karena dia berhasil menguasai dalam waktu umur yang muda, tetapi juga kekuasaannya sangat singkat ya. Habis itu kan dia diganti, kerajaan Yunaninya terpecah menjadi 4 kerajaan, menjadi Seleukia, Ptolemaik dan sebagainya. Ya. Oke, kalau orang Yahudi kulit hitam gimana Mbak? Katanya ada juga. Iya. Oke, ya itu dia salah satu juga yang menjadi yang menarik ya, yang umum sudah banyak diketahui adalah orang-orang Yahudi dari Ethiopia, Beta Israel, bilangnya Beta Israel. Mereka ini menurut sejarah mereka, orang Ethiopia menjadi Yahudi karena Ratu Sheba menikah dengan Salomo. Dan akhirnya punya anak, dan anaknya itulah yang kemudian menjadi Yahudi dan keturunannya menjadi orang berdarah Yahudi gitu. Nah, Sheba orang-orang Ethiopia kemudian sekarang ini sudah diakui sebagai orang berdarah Yahudi dan mereka juga sudah pulang ke Israel. Kembali ke Israel, orang-orang Yahudi Ethiopia. Dan ada juga satu lagi salah satu suku Yahudi, yakni Yusuf. Yusuf punya 2 anak, Efraim dan Manasye. Nah, suku Manasye itu ditemukan ada di India. Jadi ada orang India berdarah ternyata Yahudi. Nah, salah satu keunikan dari Yahudi sebetulnya adalah dari darah. Jadi secara genetik mereka itu punya ciri darah sendiri gitu loh, gen sendiri secara genetik ya. Nah, jadi mereka kenapa bisa diketahui bahwa ini benar Yahudi karena sudah dites secara DNA-nya dan ditemukan ada kesamaan dengan Yahudi yang lain gitu. Jadi nggak bisa mengklaim ya, nggak bisa sembarangan mengklaim gitu. Kayak saya misalnya oma saya ngaku bapaknya Yahudi, tapi belum dites DNA-nya kan gitu loh. Itu hanya berdasarkan pengakuan gitu. Nah, pengakuan kan bisa aja gitu ya, salah, nggak sah gitu. Nah, makanya sekarang Israel menetapkan syarat untuk mereka diakui sebagai Yahudi, satu harus neneknya berdarah Yahudi, kakeknya berdarah Yahudi gitu. Dan bisa dan memegang tradisi Yudaisme, bisa berbahasa Ibrani. Sebab apa? Kalau ternyata mereka tidak beragama Yahudi, tidak bertradisi Yahudi, ya bisa dibilang ya mereka sudah terasimilasi ya. Jadi sudah tidak
dalam tanda kutip sudah tidak sah lagi gitu loh keyahudiannya. Hmm. Jadi benar-benar mereka sangat hati-hati sekali supaya jangan sampai banyak orang yang mengklaim sebagai Yahudi padahal bukan gitu. Ya. Ada benar ya ras Yahudi itu, Mbak Monik? Kenapa? Apakah ada ras Yahudi dan ada identitasnya nggak, misalnya dari bentuk hidung gitu atau bentuk nasal ya sebutannya, ada nggak? Iya, ciri kalau itu? menurut Nazi ada. Makanya Nazi sampai segitu detailnya gitu ya. Mereka sampai mengukur batang hidung dan kepala orang Yahudi untuk menentukan bahwa inilah orang Yahudi gitu. Karena memang secara bentuk struktur ternyata ada gitu ya. Nah, tetapi sebetulnya gini, saya adalah orang yang percaya Tuhan menciptakan berbagai bangsa di dunia ini gitu kan, termasuk orang Yahudi gitu. Nah, orang Yahudi ini dari mana sih? Kalau saya merujuknya ke Alkitab, maaf ya ini ya, dia ini termasuk dalam kelompok Sem. Makanya dibilang Semit. Kenapa? Karena dia adalah keturunan dari garis Sem. Sem itu siapa? Kan ketika air bah, Nuh dan istri dan 3 anaknya beserta istri masing-masing punya keturunan selanjutnya gitu ya. Makanya setelah air bah ada yang namanya 70 bangsa gitu. Waktu itu Israel belum ada gitu. Tetapi kemudian akhirnya menjadi sebuah bangsa setelah dari ini, kalau ini kan kita balik lagi dari Abraham kemudian ke Abraham, Ishak dan Yakub ke 12 anaknya. Gitu. Nah, inilah sebetulnya kalau ditanya Israel itu dari mana ya, dari Abraham, Ishak dan Yakub. Tetapi mereka satu kelompok dengan Semit gitu ya. Semit itu siapa? Ya sama aja kayak orang Arab. Jadi mirip-mirip sebenarnya. Arab Saudi gitu ya dengan Israel ya itu saudara gitu. Mbak, kalau misalnya agama Yahudi sendiri itu apa benar itu hanya keturunan ya, agama dari agama Yahudi bukan agama Syiar. Jadi agama yang berlaku untuk orang berdarah Yahudi doang. Jadi kalau orangnya nggak berdarah Yahudi ngapain gitu ya beragama Yahudi gitu loh. Jadi sebetulnya agama Yahudi ini agama paling aman untuk berada di Indonesia juga ya. Iya, karena mereka nggak ada misionaris, mereka nggak ada dakwah, mereka nggak akan ngajakin orang. Mbak Ira nggak akan ketemu tuh sama orang-orang yang ayo Ira ikut ke sinagoga ya gitu ya supaya Mbak Ira tertarik, nggak ada. Karena memang hanya berlaku untuk kayak Hindu Bali kali ya. Hindu tapi Bali ada nggak lembaga yang menjaga keaslian mereka, Mbak? Kalau kayak katanya kalau di Arab kan ada Habib, menjaga keaslian Habib gitu. Ada nggak di Yahudi ini? Kalau menjaga keaslian yaitu hukum Yahudi. Hukum Yahudi namanya halakha. Halakha itulah yang mengatur semua orang kawin harus ngapain, orang makan harus gimana gitu loh. Jadi mereka ya itulah hidupnya jadinya terpusat gitu ya. Kalau misalnya benar-benar dia mematuhi keyahudiannya, maka dia nggak akan kawin campur. Dia tidak akan makan sembarangan. Dia pasti makannya yang kosher, yang halalnya Yahudi gitu. Lebih ribet ya. Intinya ribet. Lebih ribet dari halalnya orang Islam. Saya yakin orang Indonesia nggak akan kuat untuk mengikuti tradisi Yahudi gitu. Iya. Mbak Monik. Kalau orang yang Yahudi gimana yang sekarang nih, yang di Indonesia mungkin yang Mbak Monik tahu gimana, Mbak? Orang Yahudi di Indonesia. Nah, kalau orang Yahudi di Indonesia, mereka ada di Indonesia karena waktu itu terbanyak karena Belanda ya. Jadi orang-orang Yahudi Belanda itu ada di Indonesia pada saat itu. Taunya dari mana gitu ya? Taunya dari catatan pengumpulan dana untuk pulang ke Israel gitu. Nah, jadi waktu itu ada seorang rabi datang untuk mengumpulkan dana donasi dari orang-orang Yahudi Belanda yang ada di Indonesia. Jadi mereka mengadakan pertunjukan, lalu malam dana gitu ya, di Bandung, di Surabaya, di Jakarta, di negara kita ini gitu. Mereka mengumpulkan dana untuk pulang ke Israel gitu. Jadi sebetulnya semangat untuk tadi ya ke negara asal itu memang beda-beda di tiap orang. Kalau mungkin di Bukhara tidak terlalu, nah sementara kalau di Belanda, di Yahudi Belanda, di Hindia Belanda itu lumayan tinggi gitu karena bisa dibilang si pengumpulan dana ini kencang banget gitu. Kegiatan mereka, kegiatan malam dananya tuh kencang banget.
Ada beberapa bukti ya, bukti ininya plakat, lalu ada misalnya nama organisasi Zionisnya, Palestine Born apa gitu. Nah, seperti itu pengumpulan dana buat kembali ke Palestina. Oke. Nah, itu mereka datang jadinya sebagai orang Belanda gitu ya. Tetapi mereka beragama Yahudi. Ada juga yang datang karena berdagang. Nah, berdagang itu yang termasuk yang Yahudi Irak, lalu ada juga yang dari Spanyol, ya, Portugis. Nah, kapal-kapal dagang di masa VOC juga sebetulnya kan juga berdagang ya pertamanya. Begitu. Nah, akhirnya kawin-mawin dengan orang Indonesia. Baik.